Halo, nama saya Marlina Halawa, NIM 823210215. Baik, saya menjawab pertanyaan di mata kuliah Filsafat Ilmu. 1. Makna pilar. Kata pilar bermakna sebagai landasan dasar atau tiang penguat utama yang menjaga agar seluruh sistem pendidikan dapat berdiri kokoh, berfungsi dengan baik dan tidak mudah runtuh. 2. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Ingarso sungtulodo. Artinya ketika berada di depan atau menjadi pemimpin, seorang pendidik harus mampu memberikan contoh dan teladan yang baik bagi murid-muridnya. 2. Ing Madia Mangun Karso. Artinya ketika berada di tengah-tengah murid, seorang pendidik harus bisa membaur, menciptakan ide, dan membangkitkan motivasi atau niat belajar mereka. 3. Tut Wurid Handayani, yang artinya ketika berada di belakang, seorang pendidik harus memberikan kebebasan, kepercayaan, dan dorongan moral agar murid berani melangkah maju mandiri dan guru tidak mendikte atau memaksa kehendak, melainkan mengamati dan menjaga dari belakang, serta siap mengarahkan jika anak didik mulai menyimpang dari jalurnya. Filosofi ini memandang pendidikan sebagai proses menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodrat dalam alam dan kodrat zamannya sendiri, bukan memaksakan kehendak pendidik. Nomor 3. Mengenai analisis relevansi. 1. Ingarso sungtulodo. Relevansi, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu di kelas daring, tetapi guru tetap menjadi kompas moral. Di era digital, keteladanan guru tidak hanya dinilai dari cara berbicara di depan kelas, melainkan dari jejak digital dan etika bermedia sosial. Tantangan nyata keteladanan digital, guru dituntut untuk memberikan contoh nyata dalam literasi digital, seperti cara menyaring informasi atau anti-hoax, etika berkomunikasi di grup WhatsApp atau platform belajar, dan menghargai hak cipta. 2. Ing Madia Mangun Karson. Relevansi. Prinsip ini sangat cocok dengan konsep pembelajaran modern yang berpusat pada siswa atau student-centered learning. Guru hadir di tengah platform digital atau LSM, from diskusi atau aplikasi interaktif, bukan untuk mendikte, melainkan untuk memfasilitasi dan memotivasi. Tantangan nyata, pasif dalam pembelajaran daring, dan saat kamera dimatikan selama pembelajaran daring, guru seringkali kesulitan berada di tengah untuk membangkitkan gairah belajar siswa. Kesenjangan kreativitas, guru dituntut untuk mahir mendesain pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. 3. Tut Wurid Handayani. Relevansi. Ini adalah puncak dari literasi digital. Ketika siswa dilepas ke dunia internet yang tanpa batas, tugas guru adalah mengamati, memberikan kepercayaan, dan siap mengarahkan dari belakang agar mereka tidak tersesat dalam dampak negatif teknologi. Tantangan nyata, siber dan kebebasan tanpa batas, dan kemandirian dan distraksi. Jadi, di era digital, prinsip Ki Hajar Dewantara tidak berubah nilainya, melainkan berubah medianya. Guru tidak lagi sekadar berdiri di depan papan tulis, melainkan menjadi artifisial filter dan fasilitator kemanusiaan yang memastikan teknologi digunakan untuk memanusiakan hubungan, bukan menjauhkannya. 4. Refleksi singkat. 1. Krisis karakter dan etika digital. Persoalan maraknya perundungan siber atau cyberbullying
kecanduan gawai, dan hilangnya sopan santun digital di kalangan peserta didik. Melalui prinsip ingar sosung tulodo dan pilar learning to be, pendidikan kita saat ini tidak boleh hanya mengejar nilai akademik di atas kertas, melainkan harus fokus membentuk manusia berkarakter. Guru yang memberikan teladan etika digital yang baik dipadukan dalam pembelajaran yang memanusiakan manusia akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga bijak dan beradab di ruang siber. 2. Kesenjangan mutu dan pembelajaran yang kaku. Persoalan pembelajaran yang seringkali masih bersifat hafalan, kaku dan kurang relevan dengan kebutuhan dunia nyata, atau khusus di era sinkronis teknologi. Melalui pilar learning dutu, belajar menerapkan dan prinsip Ingmadia Mangun Karso dengan menempatkan guru di tengah-tengah sebagai fasilitator yang membangun semangat dan kreativitas. Pembelajaran harus digeser menjadi berbasis proyek atau project based dan konseptual. Peserta didik diajak memecahkan masalah nyata di sekitarnya dengan memanfaatkan teknologi secara produktif, bukan sekadar menjadi konsumen informasi yang pasif. 3. Polarisasi sosial dan lemahnya kolaborasi. Persoalannya masih munculnya riak-riak intoleransi, eksklusivisme, dan melemahnya rasa gotong royong di tengah-tengah masyarakat. Jawaban pilar melalui pilar learning to live together dan prinsip Tutwurut Handayani, pendidikan harus menjadi ruang aman yang menumbuhkan empati dan inklusivitas. Ketika guru memberikan kepercayaan dari belakang kepada siswa untuk berkolaborasi dalam keberagaman, siswa belajar menghargai perbedaan pendapat, bekerja sama, dan hidup berdampingan secara damai. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Salam.